Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan kita kali ini, di pertemuan ketiga. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan agar apa yang kita pelajari nanti bisa menjadi ilmu yang manfaat dan berkah. Berdoa mulai. Amin, amin. Berdoa selesai. Baik teman-teman, kita akan mempelajari tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Di slide yang saya sediakan bisa dilihat. Ini adalah gambar istana negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Nah, sengaja saya berikan ikon gambar istana karena pusat pemerintahan tertinggi di negeri kita adalah presiden dan wakil presiden. Dan inilah kantor presiden kita. Apa sih partisipasi politik itu? Partisipasi politik adalah peran serta dalam sistem politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang. Di sisi lain, partisipasi politik menurut Verba adalah kegiatan pribadi warga negara legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara. Nah, kata untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara ini adalah suatu kegiatan politik yang sifatnya pemilu. Lalu kita bahas ciri-ciri. Ciri-ciri pemerintahan yang baik adalah yang pertama, memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. Yang kedua, memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintah. Yang ketiga, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. Yang keempat, memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja dapat menerima perbedaan pendapat. Lalu kita akan bahas prinsip good government. Good government menurut World Bank, good government adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana, investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Nah, kata yang kita bisa garis bawahi adalah pembangunan yang solid. Negara kalau tidak solid pasti tata pemerintahnya akan tidak bisa berjalan dengan lancar karena kesolidan adalah kunci kesuksesan dalam manajemen pembangunan dan harus bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi. Nah, kebetulan negara kita adalah negara demokrasi. Penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Kalau di negara kita, pencegahan korupsi ini sudah ada yang menanganinya, yaitu sistem yang meminimalisir adanya
kejadian korupsi. Ya, ini adalah KPK yang dibentuk pada tahun 2003. Sayang sekali baru lahir di tahun 2003 ya KPK kita. Menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Itu adalah prinsip good government. Lalu kita ke karakteristik tata kelola pemerintahan. Nah, di sini sengaja saya berikan gambar Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo. Kalau ditanya saya mendukung apa ya, kalau di politik luar itu ada masuknya itu luar di masyarakat, ada mungkin teman-teman kenal dengan oposisi dan pro pemerintah. Saya orang yang netral, mendukung kebijakan pemerintah yang sifatnya baik, pro terhadap rakyat, dan realistis. Saya sengaja memberikan gambar Pak Jokowi karena dia adalah kebetulan presiden kita. Tata kelola pemerintahan yang baik yang pertama adalah partisipasi. Nah, di negara kita adalah negara demokrasi. Tentu ketika menggunakan ketika pemerintah ingin mengeluarkan suatu kebijakan harus harus memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat itu bisa berpartisipasi. Ya, kalau tidak masyarakat setidaknya partisipasi mengundang yang ahli di bidangnya, atau mungkin yang kalau di regulasi atau rancangan undang-undang bisa memanggil profesor-profesor atau ahli-ahli yang di bidang hukum. Lalu yang kedua adalah aturan hukum. Aturan hukum ini sudah pasti. Lalu yang ketiga transparansi anggaran dana, transparansi kegiatan, transparansi pembangunan, dan lain-lain. Lalu 4, responsif. Harus respon terhadap apa yang dibutuhkan rakyat, apa yang dibutuhkan masyarakat. Itulah yang dilakukan pemerintah agar menjadi tata kelola pemerintahan yang baik. Lalu yang kelima, consensus orientation. Lalu yang 6, efektivitas dan efisiensi. Kita melangkah yang ke selanjutnya. Partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Saya sajikan di slide PPT ada 5 jari dengan tulisan demokrasi. Lalu di jari-jari itu atasnya ada gambar ikon seseorang. Gambarnya mungkin jelek-jelek bagi teman-teman. 10 IPS 2. Tapi saya sengaja sajikan gambar seperti ini karena menurut saya demokrasi di negara kita ini masih belum bisa dikatakan demokrasi yang baik. Tentu saya mengatakan ini karena ada yang saya temui atau katakanlah ada sesuatu mungkin yang tidak bisa dibohongi oleh hati nurani saya ataupun teman-teman. Pernah nggak teman-teman 10 IPS 2 ini melihat langsung money politik dalam sesuatu kegiatan demokrasi, misalkan baik pemilihan kepala desa, pemilihan wali kota atau bupati, pemilihan gubernur, anggota dewan, sampai ke presiden? Pernahkah melihat money politik? Tentu pasti pernah. Saya menjamin pasti teman-teman pernah melihat. Nah,
Maka dari itulah saya mengatakan kalau demokrasi di negara kita ini masih belum baik. Tentu ini akan menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai generasi pemuda, generasi milenial, kalau bahasa orang sekarang, harus bisa, setidaknya kita bisa merubah diri kita, lingkungan kita, atau keluarga kita, baru kita meranah ke ranah yang lebih besar, yaitu bangsa dan negara. Demokrasi di lingkungan sekolah. Kalau teman-teman lihat, ini ada gambar pemilihan ketua OSIS. Ya mungkin sadar atau tidak, teman-teman ini sudah melakukan kegiatan politik di lingkungan sekolah. Misalkan pemilihan ketua kelas. Mungkin pemilihan ketua kelas ini ada yang ditunjuk, ada yang mengajukan seperti demokrasi, mana yang suara yang terbanyak. Nah, itulah kegiatan demokrasi. Contoh paling kecilnya yang tidak disadari oleh teman-teman ini adalah biasanya memilih teman sebangku. Ketika teman-teman memilih teman sebangku dengan si A, si B, itu adalah kegiatan politik. Memilih teman sebangku itu mungkin didasari dengan mungkin si A ini cerdas, pandai, rajin, maka saya ikutlah satu bangku dengan dia agar saya bisa seperti dia, atau setidaknya tidak ketinggalan jauh. Lalu ada orang teman yang katakanlah D, si D ini agak malas tapi biasa-biasa aja, pasti juga akan memilih teman sebangku yang biasa-biasa aja, dan itu sah-sah saja. Itu adalah salah satu kegiatan politik yang ada di lingkungan sekolah. Kegiatan pemilihan OSIS sudah, pembuatan anggaran ADART organisasi, lalu forum-forum diskusi yang diselenggarakan sekolah, lalu di lingkungan masyarakat. Nah, gambar yang saya sediakan ini adalah pemilihan kepala desa, forum warga yang pertama. Yang kedua, pemilihan ketua RT, RW, kepala desa maupun ketua organisasi. Yang ketiga, pembuatan peraturan maupun ADART di organisasi masyarakat, Karang Taruna, koperasi, dan lain sebagainya. Saya yakin teman-teman 10 IPS 2 ini tergabung dalam Karang Taruna yang ada di kelurahan atau desanya masing-masing. Lalu yang terakhir, di lingkungan negara. Ya, inilah yang menarik. Yang pertama adalah pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif maupun presiden. Kelas 10 belum memiliki hak suara ya mungkin dalam politik lingkungan negara ini. Lalu yang kedua, pemilihan kepala daerah. Kepala daerah ini bisa wali kota, bupati, ataupun gubernur. Lalu yang ketiga, aksi demonstrasi yang tertib, santun, dan damai. Nah, aksi demonstrasi ini adalah salah satu kegiatan politik, karena kata kunci dari politik adalah suatu kegiatan yang memikirkan negara, itu sifatnya politik, adalah politik. Ketika demonstrasi, demo, turun ke jalan menuntut kebijakan, menuntut keadilan, ini tentu adalah kegiatan politik, seperti yang dilakukan oleh mahasiswa ketika menolak Omnibus Law saat bergabung dengan kaum buruh. Ini adalah demonstrasi menuntut keadilan yang dilakukan oleh kaum mahasiswa dan buruh. Namun sayang sekali, ada oknum mahasiswa dan oknum buruh atau oknum demonstrasi yang merusak fasilitas umum dan membakar fasilitas umum. Di Surabaya
bisa teman-teman lihat kemarin mungkin banyak sekali mahasiswa yang turun ke jalan. Di Gresik juga pun ada, lalu di Jogja ada, sampai rusak parah Jogja itu, lalu di pusat di Jakarta juga ada. Nah, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau materi yang saya sampaikan kurang jelas, bisa dipertanyakan, nggak apa-apa, saya tunggu. Halo, 10 IPS 2, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih atas waktunya dan kesediaan anak-anak 10 IPS 2 yang telah bergabung mengikuti kelas kita. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.